Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan mana yang lebih utama, zikir khafi apa zikir jahar. Kan zikir yang sudah kita pelajari itu ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ada zikir di tingkat ilmu syariat, yaitu diucapkan dan diperbuat. Ini zikir di tingkat ilmu syariat diucapkan dan diperbuat. Misalnya baca Al-Quran, itu juga zikir. Salat, kemudian baca tahmid, baca tasbih, tahlil, itu zikir. Itu yang diucapkan. Nah, yang diperbuat seperti salat, kemudian bersedekah, itu juga termasuk bagian daripada zikir. Nah, di tingkat ini afdhalul zikir annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Kemudian ada zikir di tingkat ilmu tarekat, ya, yaitu ingat hati kepada Allah, maka disebut zikir khafi. Zikir yang tersembunyi di dalam hati. Dia tidak disebut dengan lisan, tapi hanya disebut dengan hati saja. Sebagaimana yang diperintahkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsik. Ya. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Nah, ini zikir khafi, zikir yang tersembunyi di dalam hati. Kemudian ada zikir yang ketiga, yaitu zikir yang disebut zikir hakikat. Nah, zikir hakikat ini dirasa. Kalau zikir di dalam hati, zikir tarekat diingat. Kalau zikir hakikat dirasa. Nah, bagaimana kita merasakan? Nah, yang keempat di zikir ma'rifat itu dipandang, caranya dipandang. Jadi caranya beda-beda. Kalau di syariat diucapkan, diperbuat. Kalau di tarekat diingat. Kalau di hakikat dirasa. Kalau di ma'rifat dipandang. Nah, keempat model zikir ini sebenarnya terakumulasi di dalam sholat. Nah, jadi semuanya ini terpakai ketika kita sholat. Jadi tidak diparsial, Pak. Oh, saya kepingnya zikir syariatnya saja, nggak bisa. Atau saya kepingnya zikir yang diingat saja. Tapi ketika kita memakai zikir yang empat ini, itu terakumulasi di dalam sholat. Yang diucapkan, yang diperbuat, yang diingat, yang dirasa, yang dipandang. Nah, makanya sering saya katakan bahwa bagaimana kita memakainya. Nah, kalau sudah dipakai itu bukan hanya ketika sholat, nah, sampai kita beraktivitas dalam kehidupan kita di luar sholat itu juga terpakai. Nah, jadi kita jalan, kita berdiri, duduk, gitu ya. Nah, 4 zikir ini sebenarnya harus terakumulasi, harus terpakai. Itu diucapkan, diingat, dirasa, dipandang. Nah, bagaimana caranya zikir yang diucapkan? Yang kalau diucapkan ini yang sudah kita kaji dan kita pelajari itu adalah zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini yang disebut afdhalul zikir, zikir yang paling utama, zikir yang teragung. Nah, makanya waktu manakib kemarin itu saya jelaskan itu kapan sebenarnya kita
mendapatkan afdalnya. Kalau kalimatnya la ilaha illallah, jadi kalimat zikir yang terafdal itu Allah, ya. Bahkan di dalam hadis Nabi kan disebut, kalaupun ditimbang bumi dan langit beserta isinya di sebuah piring timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelah lagi, itu masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Jadi dari segi ucapannya gampang, tapi dari segi pahalanya sangat besar. Ini afdalnya. Cuman persoalannya kapan kita mendapatkan afdalnya? Apakah hanya sekedar mengucap la ilaha illallah langsung kita mendapat afdalnya? Enggak. Ya. Kita mendapatkan afdalnya itu kalau ada ilmunya. Makanya sering kita sebut kalau riungan gitu ya, afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kan kadang-kadang kan kita hanya bisa nyebutnya aja tapi kurang memahami. Afdalul dzikir fa'lam, zikir yang terafdal ketahuilah. Nah, kalau sudah ketahuilah kan harus ada ilmunya ini kan. Nggak mungkin kita mengetahui kalau nggak ada ilmunya, ya. Jadi artinya kita mendapatkan afdal itu dari kalimat zikir ini kalau ada ilmunya. Nah, apa ilmunya supaya mendapatkan afdal dari zikir la ilaha illallah itu? Ya, terhimpun di dalam 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Ilmu syariat itu artinya mengucap kalimat la ilaha illallah dengan menggunakan ilmu syariat. Artinya dengan tajwidnya, panjang pendeknya, ya. La ilaha illallah. Nah, sehingga saya sampaikan ya bahwa ketika kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu harus kita jaga, jangan sampai berubah, ya. Baik berubah karena bertambah hurufnya, atau berubah karena berkurang hurufnya, atau berubah karena bertukar baris, ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari terjadi perubahan. Misalnya la ilaha illallah itu sudah ada perubahan, sudah ada hamzahnya. Atau berubah karena berkurang huruf. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari lagi hurufnya hilang. La ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Jadi bukan la ilaha illallah lagi, sudah la ilah. Nah, ini juga tidak pas. Atau bertukar baris. Nah, sering kita dengar. Nah, inilah kalau zikir itu hasil dengar-dengar, itu bukan hasil pelajaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal la-nya kan panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, di kawan la ilaha illallah. Nah, ini nah, menggunakan zikir dengan menggunakan memakai ilmu syariat. Jadi ya dilihat dari sudut tajwidnya, bukan hanya sekedar diamalkan tapi dipakai. Nah, ini yang orang tua-tua kita bilang, hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditumpang. Nah, kita perlu kaji lebih jauh. Nah, sekarang persoalannya dari 2 macam zikir, zikir jahar dan zikir khafi, zikir yang diucapkan dengan zikir yang diingat, mana yang lebih utama? Ini yang persoalan kita pagi ini, ya, mana yang lebih utama, zikir khafi atau zikir jahar? Qala Asy-Syaikh Abul Mawahib Asy-Syadzili,
ikhtalafu ayyuhuma afdalu dzikir sirran aw jahran. Kata Syekh Abu Al-Mawahib Asy-Syadzili, ikhtalafu ayyuhuma afdalu dzikir. Mereka berbeda pendapat, ya, zikir yang mana yang lebih afdal, jahar apa khafi, yang diucapkan dengan lisan ataukah yang diingat dengan hati, atau yang disebut dengan zikir khafi, zikir yang disebut pakai hati. Sebab dua-duanya ini, zikir jahar dan zikir khafi, kan diperintahkan. Kalau yang zikir jahar, ya, dari hadis Nabi, ya, jaddidu imanakum, kata Rasul, perbaharui iman kalian. Lalu sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul SAW mengatakan, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu yang diajarkan beliau, ya, banyak-banyak nyebut kalimat la ilaha illallah itu. Di Suryalaya itu diajarkan setiap selesai sholat fardu minimal 165, ya. Walaupun mungkin di tarekat lain atau di guru yang lain itu tidak mewajibkan setelah selesai sholat fardu, bisa saja dilakukan di luar itu. Tapi yang kita pelajari dari pengusaha Abah Anom di Suryalaya, dianjurkan melaksanakan zikir itu 165 setiap selesai sholat fardu. Nah, tapi kan ada hadis juga bahwa selesai sholat itu melaksanakan zikir dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, dengan zikir ini bagaimana kalau menggunakan kalimat la ilaha illallah kemudian kita zikir 3 macam ini, ya. Sebenarnya Bapak Ibu tidak masalah, ya. Mau pakai zikir maksur apa mau zikir jahar. Kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kan memang disuruh Rasul. Setiap selesai sholat itu zikirnya dibaca 3 ini. Cuman zaman sekarang ini sudah agak jarang, Pak. Kebanyakannya sampainya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, selesai, gitu ya. Enggak diteruskan, padahal yang dianjurkan Rasul kan 3 ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, mengapa ini 3 ini harus kita amalkan, ya kan? Kalau secara ta'abudi ibadah, ya, mengikuti sunnah Rasul, ya, jadi kita dianjurkan untuk melaksanakan zikir yang 3 ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33, ya. Tapi kalau kita coba memahami maksudnya, subhanallah itu kan artinya maha suci Allah. Apakah kalau kita tidak menyebut subhanallah itu Allah tidak maha suci? Ya enggak. Sedunia ini orang enggak ada yang nyebut subhanallah, Allah tetap maha suci. Ya. Apakah kalau kita menyebut subhanallah bertambah kesucian Allah? Enggak juga. Enggak ada pengaruhnya. Jadi bagi Allah itu enggak ada pengaruhnya. Ya, kita mau sebut subhanallah, Allah tetap maha suci. Enggak mau sebut pun Allah tetap maha suci. Nah, tapi kenapa kita dianjurkan untuk
melaksanakan zikir tasbih ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau saya melihat ini merupakan zikir penyadaran, supaya sadar dulu kita. Jadi subhanallah artinya maha suci Allah. Ini supaya sadar yang suci itu Allah, bukan kita. Jadi kalau dipahami dengan bahasa bebas itu ya, subhanallah, subhanallah, ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Ngaku kita kalau kita ini kotor, yang suci itu Allah. Sedangkan kita ini ingin kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga. Nah, ini kan di sini masalahnya, ya. Allah yang maha suci itu tidak menerima kecuali yang suci juga. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu maha bagus, maha indah, maha suci. Dia tidak menerima kecuali yang suci juga. Nah, sedangkan kita kotor. Nah, berarti perintah untuk mensucikan diri kita. Kalau ingin kembali ke Allah, sucikan dirimu. Nah, makanya kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, setelah kita menyadari bahwa diri kita ini kotor dan kita ingin kembali kepada Allah yang maha suci, Allah yang maha suci itu tidak menerima kecuali yang suci juga, maka kita perlu berusaha untuk mensucikan diri. Nah, bagaimana cara mensucikan diri? Nah, kita belajar, bertanya kepada mereka yang ahlinya, bagaimana cara mensucikan diri. Ini yang juga sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu dengan 4 langkah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, mensucikan diri anggota tubuh zahir. Yang ketiga, mensucikan anggota tubuh batin. Dan yang keempat, mensucikan diri, ya, diri rahasia, atau mensucikan ruh Rabbani atau Ruhul Kudus, ya. Jadi mensucikan Ruhul Kudus, Ruh Rabbani, diri kita yang sebenar diri kita. Nah, disucikan. Nah, metode mensucikannya kan beda-beda. Kalau mensucikan hadas dan najis pakai air, gitu ya. Nggak ada air, tayamum, gitu ya. Hadas besar mandi, hadas kecil wudu, gitu ya. Mensucikan dari najis, buang benda, bau dan rasa. Itu langkah awal. Masuk ke langkah yang kedua, mensucikan anggota tubuh zahir, pakai istighfar dan taubat. Mensucikan anggota tubuh batin, pakai zikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Mensucikan ruh Rabbani dengan cara mengenal diri. Kenal diri, maka kenal kepada Allah. Kenal kita kepada Allah, maka hilang sangkutan. Tak tersangkut lagi dengan apa dan siapa. Nah, ketika sudah tak ada sangkutan, maka baru disebut bersih namanya. Nah, kita ini kan masih banyak tersangkut. Hati ini tersangkut. Tersangkut ke jabatan, tersangkut ke harta, tersangkut ke makhluk, begitu. Tersangkut. Nah, bagaimana supaya nggak ada sangkutan lagi? Itu mengenal diri, kenal diri, kenal kepada Allah, kenal Allah, hilang sangkutan, baru bersih namanya. Nah, setelah kita mendapatkan itu, nah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pakai, bukan hanya diketahui, ya, bukan hanya diketahui lewat ceramah, bukan. Ya, setelah kita tahu, dipakai, diamalkan. Nah, maka inilah yang disebut tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli itu mengosongkan, ya, mengakui diri ini kotor, yang suci itu Allah. Lalu kita belajar, tahulah kita tahalli, ya, mengisi. Nah, setelah kita isi, maka tajalli kita terapkan, nah, dalam kehidupan kita. Jadi makanya ini pola tahalli, tahalli, tajalli yang sifatnya umum. Nah, sekarang ada yang khusus.
Itu tahalli, tahalli, tajalli yang sifatnya khusus apa? La ilaha illallah. Nah, di situ dalam kalimat la ilaha illallah itu sudah terhimpun di situ ada tahallinya, ada tahallinya, ada tajallinya. Nah, kalau kita sudah memahami ini ada tahalli, tahalli, tajallinya dengan kalimat ini, ya pakai ini saja sudah cukup sebenarnya. Ya. Dengan kalimat la ilaha illallah saja sudah cukup. Bahkan lebih utama, ya, lebih utama daripada yang lain gitu ya. Tapi kalau mau dipakai dua-duanya ya boleh-boleh saja, bagus. Nah, cuman agak lama duduknya gitu. Nah, ini kadang-kadang kan duduknya saja sudah enggak tahan karena usah murad. Nah, iya kan gitu. Makanya saya bilang kalau ngaji di Arafah itu paling tidak 3 yang kita ajar gitu. Yang diajar itu 3. Pertama ngajar pikiran supaya paham, yang kedua ngajar hati supaya bisa merasakan, dan yang ketiga ngajar pantat biar betah duduk. Kalau nggak diajar pantat ini kan nggak betah duduk dia. Baru assalamualaikum ke kanan ke kiri langsung pergi. Nggak betah duduknya. Makanya mengajar supaya betah duduknya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka terwakililah atau tergantilah ya zikir ma'sur tadi dengan subhanallah alhamdulillah akbar dengan kalimat la ilaha